Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gregorius Akta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer yang dia mulai dari CPU, baru yang kedua ada motherboard, baru yang ketiga ada storage, baru yang keempat itu ada RAM, baru yang kelima ada input, baru yang output, baru itu yang ketujuh ada PSU. Pembahasan yang pertama itu CPU. Apa itu CPU? CPU itu kepanjangannya ialah Central Processing Unit atau bisa kita sebut itu unit pemrosesan pusat. Adalah sebuah otak komputer yang dia itu bertugas untuk memproses semua instruksi dari perangkat lunak. Dari perangkat lunak baru itu dapat melakukan perhitungan, baru itu dapat dan mengkoordinasikan komponen-komponennya seperti GPU dan RAM. Semakin cepat CPU, semakin cepat juga komputer dapat menjalankan tugas. Intel dan AMD adalah dua produsen CPU terkemuka dan CPU tersedia untuk berbagai perangkat, yaitu mulai dari PC hingga smartphone. Fungsi utama dari CPU itu ada 4. Yang pertama itu dapat menjalankan instruksi, baru yang kedua itu dapat melakukan perhitungan, baru yang ketiga itu dapat mengelola sumber daya, baru yang keempat itu dapat mengkoordinasikan komponen. Sini gambar CPU-nya, gambarnya. Baru masuk yang kedua itu ada di motherboard. Motherboard itu dapat sering juga dibilang itu sebagai mainboard. Motherboard itu adalah sebuah papan sirkuit utama yang dapat menghubungkan semua komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi motherboard itu memiliki fungsi yang utama yang sangat krusial dalam operasional komputernya. Antara lain ada 3. Pertama itu dapat menghubungkan komponen-komponen komputer, baru yang kedua itu dapat menghubungkan daya listrik, baru yang ketiga itu dapat menyediakan platform untuk komunikasi data. Baru yang ketiga ada storage. Storage itu adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen seperti dokumen, program, sistem operasi. Bahkan saat komputer dimatikan, jenisnya ada beragam. Dia itu pun termasuk sebagai media penyimpanan internal seperti SD dan ADD. Dan media penyimpanan eksternalnya seperti flash disk dan disk optik. Nah, fungsi utama penyimpanannya itu, fungsi utama storage itu atau penyimpanannya itu dapat menyimpan data permanen, menyimpan data, file dan program secara persisten, tidak hilang saat komputer dimatikan. Lalu memori jangka panjang itu dia berfungsi sebagai memori jangka panjang komputer. Dia itu berbeda dengan RAM yang merupakan memori kinerja jangka pendek. Baru yang ketiga itu menyimpan sistem operasi. Yaitu fungsinya dia itu dapat menyimpan semua file, sistem operasi dan aplikasi yang terinstall tersimpan di media penyimpanan ini agar dia itu dapat diakses saat komputer itu
dinyalakan. Jenis-jenis storage. Yang pertama itu hard disk drive atau HDD. Hard disk drive ini tuh dia menggunakan piringan magnetik yang dapat berputar untuk membuat data. Hard disk drive ini kapasitasnya besar dan harganya lebih terjangkau, tetapi kecepatannya lebih lambat dibandingkan SSD. Ini adalah gambar hard disk drive-nya itu. Ini kan dia sebuah piringan magnetik yang dapat berputar, yang berputar yang untuk menyimpan data. Baru yang kedua itu ada solid state drive atau SSD itu. Solid state drive itu atau SSD itu dapat menyimpan data secara elektronik menggunakan memori flash. Dia SSD ini lebih cepat dan tahan guncangan dibandingkan HDD, tetapi SSD ini biasanya lebih mahal SSD ini lebih mahal per gigabyte-nya. Sini gambar SSD. Baru yang ketiga itu ada flash disk atau USB drive. Flash disk atau USB drive ini dia dapat menyimpan dia itu adalah media penyimpanan portable yang menggunakan memori flash. Flash disk ini mudah dibawa dan digunakan untuk transfer data antar komputer. Flash ini biasanya kita bawa kemana saja, apalagi kalau kita misalnya lagi misalnya kita kerja di mana bisa kita untuk ambil data-data yang sudah tersimpan di flash disk tersebut. Baru di sini ada disk optik. Disk optik ini dia dapat menyimpan data secara optik. Baru itu dia bisa dibaca menggunakan laser. Contoh disk optik ini adalah compact disk atau CD, dan Blu-ray. Baru yang keempat itu ada RAM. RAM itu adalah singkatan dari Random Access Memory, yang dimana sebuah memori sementara yang dapat menyimpan data yang sedang digunakan oleh prosesor untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. RAM ini dia itu bersifat volatil, yang artinya itu data di dalamnya mungkin data yang di dalamnya akan hilang saat perangkat dimatikan. Namun kapasitasnya yang lebih besar akan membuat perangkat ini lebih cepat dan responsif saat di tasking. Sini di gambar RAM-nya. Yang kelima itu input. Perangkat input adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem komputer untuk dapat diproses lebih lanjut. Perangkat ini biasanya menjadi jembatan antara pengguna dan komputer dan dapat memungkinkan pengguna berinteraksi, dapat memberikan perintah dan memasukkan data seperti teks, angka, grafik, dan lain-lain. Contoh-contoh perangkat input. Yang pertama ada keyboard. Keyboard itu adalah papan ketik yang ada pada laptop ataupun yang kita gunakan di laptop dan di komputer. Mouse itu adalah sebagai
dulu. Ini itu scanner itu adalah alat untuk men-scan suatu eh, suatu suatu bisa kita bilang kayak kode-kode, misalnya biasanya scanner ini dipakai untuk kayak di Alfamart, Indomaret, ataupun di swalayan-swalayan lah. Baru itu mikrofon. Mikrofon itu adalah sebuah alat untuk kita berbicara supaya orang dapat mendengar, apalagi kalau misalnya kita ngomongnya di tempat keramaian. Joystick itu adalah sebuah alat untuk memainkan sebuah game di PC, di komputer ataupun laptop. Baru itu ada touchpad, baru itu ada webcam. Webcam ini untuk ya alat untuk yaitu sebagai kamera. Misalnya kita zoom di komputer, komputer itu kan tidak ada kameranya. Bisa kita memakai webcam, kita sambungkan saja kabel webcamnya ke CPU. Baru itu ada output. Output itu adalah sebuah perangkat keras yang dapat mengubah data dari komputer menjadi bentuk yang dapat dipakai manusia, seperti monitor, printer, speaker atau headphone. Baru itu perangkat ini adalah langkah terakhir dalam sistem komputer untuk menyajikan hasil olahan data kepada pengguna. Contoh perangkat output di sini ada monitor, printer, speaker dan headphone, proyektor, plotter. Monitor itu untuk menampilkan penampilan visual. Printer itu adalah sebuah alat cetak. Biasanya kayak misalnya kita mau memprint, kita menggunakan printer. Baru speaker dan headphone ini, adalah suara yang dihasilkan dari laptop ketika misalnya gini, kita membutuhkan suara yang lebih besar, kita memakai speaker ataupun headphone. Proyektor itu adalah menampilkan gambar yang besar. Seperti kita kayak proyektor ini bisa disambungkan ke laptop. Seperti kita kayak misalnya mau presentasi ataupun kayak mau nonton film, kita menggunakan laptop supaya orang bisa melihat. Bisa juga ini kita menggunakan proyektor juga. Di sini ada plotter. Baru yang ketujuh itu ada PSU. PSU ini singkatannya itu adalah bisa kita bilang itu power supply unit. PSU adalah sebuah komponen penting yang dapat mengubah listrik AC ini dari stop kontak menjadi daya DC yang dia stabil dan sesuai dengan komponen-komponen yang ada di dalam komputer seperti CPU, motherboard, dan kartu grafis. Tugas utamanya adalah untuk menyalurkan daya yang bersih dan stabil, melindungi perangkat keras dari lonjakan listrik, serta memastikan semua komponen menerima tegangan yang benar agar sistemnya itu bekerja dengan baik dan andal. Inilah dia gambar PSU-nya. Nah, sekian dari presentasi saya dan sekian juga dari saya menjelaskan tentang komponen-komponen komputer. Terima kasih.